Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nisa'un Tahaddasa Anhunnal Quran. Wanita-wanita yang mereka diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Bacaan keempat masih tentang calon istri Nabi Musa alaihissalam. Kemarin sudah saya baca separuh ya. Kita lihat lanjutannya. Kisah Tumrataini min ardi Madian. Kisah dua perempuan yang ada di negeri Madian. Separuh kemarin. Nah, ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya sedikit ketika Nabi Musa sudah sampai ke rumah Nabi Syuaib, kemudian salah satu dari putri Nabi Syuaib, kita katakanlah itu Nabi Syuaib, Nabi Syuaib. Memang ada pendapat lain yang menyatakan itu bukan Nabi Syuaib. Kemudian salah satu dari putri beliau yang menjemput Nabi Musa menyatakan kepada bapaknya, nah, kan, wahai bapakku, jadikan Musa ini sebagai orang yang bekerja di rumah kita. Karena sebaik-baik yang engkau angkat jadi pekerja yaitu seorang yang kuat lagi amanah. Nah, kemudian kemarin bapak putri tersebut sudah bertanya kepada beliau, kan, dari mana engkau tahu kalau Musa itu kuat dan amanah? Beliau sudah menjelaskan melihat Nabi Musa mengangkat tutup sumur sendiri yang mestinya cuma sanggup diangkat oleh 7 laki-laki, beliau mengangkat sendiri. Itu menunjukkan beliau kuat. Kemudian ketika beliau pulang berdua, ketika putri itu berada di depan Nabi Musa meminta agar putri berada di belakang, jangan di depannya. Nah, ketika putri itu minta kepada ayahnya agar Nabi Musa dijadikan pekerja, nah, apa jawab bapaknya? Nah, inilah kelanjutan kisahnya. Wastajaba syekhul kabiru limahtarahathu ibnatuh. Wastajaba dan menerima oleh syekh yang tua, oleh syekhul kabir, oleh seorang yang sudah tua tadi atau di belakang kemarin Nabi Syuaib. Wastajaba dan menerima oleh Nabi Syuaib lima bagi sesuatu iktarahathu yang meminta akannya sesuatu oleh putrinya. Tawaran putrinya beliau terima. Wa ka'annahu qad sya'ara bi sidqi 'atifatihi wa taharati maqsadihi wa salamati fitratihi. Seolah-olahnya ayah aja biar pendek ya. Seolah-olahnya ayah itu qad sya'ara, sungguh merasakan oleh beliau dengan jujur perasaannya anak, suci tujuannya, selamat fitrahnya. Jadi beliau menganggap bahwa permintaan anaknya ini wajar juga kan. Dan beliau memahami bahwa anak beliau kayak tertarik kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pantas untuk membuat wanita tertarik karena kuat, amanah lagi. Fawajjaha kalamahu ila Musa alaihissalam. Maka mengarahkan oleh bapak tadi kalamahu akan ucapan beliau kepada Nabi Musa alaihissalam qailan sambil beliau berkata. Apa kata beliau? Ya Musa, wahai Musa. Inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah hijaj. Sesungguhnya saya kepengen bahwa saya nikahkan akan engkau akan salah satu dari dua putri saya yang ini. Saya pengen menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putri saya. Ala an ta'jurani, atas bahwa engkau bekerja kepadaku samaniyah hijaj selama 8 tahun. Jadi bekerja 8 tahun ini sebagai mahar lah kalau kita gambarkan ya. Fa'in atmamta asyran famin indik. Dan jika engkau menyempurnakan hai Musa asyran 10 tahun, famin indik, maka itu dari sisimu.
Wa ma uridu an asyukka alaik. Dan saya tidak kepengen bahwa saya memberatkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan dapati saya, insya Allah, minas solehin, dari golongan orang-orang yang soleh. Kita lihat bagaimana pengertian ayat ini. Nah, bagaimana jadi makna ayat? Kata Syekh Tantawi, qala Syekhul Kabir, berkata oleh bapak si anak tadi. Li Musa, bagi Nabi Musa, mustajiban liktirahi benadihi. Dalam keadaan mengabulkan bagi permintaan anak putrinya. Apa kata beliau? Ya Musa, wahai Musa, inni uridu an uzawwijaka. Sesungguhnya saya kepengen saya nikahkan engkau salah satu dari dua putri saya yang ini. Cuma dalam ayat kan nggak dijelaskan. Dua putri, salah satu dari dua putri. Putri yang mana? Jadi kemungkinan besar putri yang dimaksud yaitu putri yang menjemput Nabi Musa. Yang menjemput Nabi Musa juga putri yang menawarkan kepada bapaknya agar Nabi Musa dijadikan pekerja di rumahnya. Nah, wala'alla arada bi ihdahuma tilkallati qalat lahu ya abatista'jirhu. Mudah-mudahannya Nabi Syuaib atau bapaknya itu aroda. Bermaksud ia dengan salah satu dari keduanya dua putri, atilka. Itulah alati, itulah putri. Qalat, yang berkata ianya putri baginya ayah, wahai bapakku ista'jirhu. Jadikan olehmu akan dia sebagai pekerja. Nah, ada kemungkinan yang putri ini yang mau dinikahkannya. Kenapa? Li syu'urihi, karena merasakannya Nabi Syuaib bahwa zakiyul fatih, dianya Nabi Syuaib itu seorang yang cerdas, zaki ya. Zaki, ya kita artikan cerdas. Fatin juga pintar. Wal abul atufu, dan dianya Nabi Syuaib itu seorang bapak yang penyayang, atuf. Al harisu ala rohati ibnati, yang kepengen kepada kedamaian putrinya. Nah, seorang bapak yang paham tentang keinginan anaknya, juga permintaan anaknya sangat masuk akal kan, supaya ada pekerja yang menggantikan, supaya ada yang menggembalakan kambingnya. Ya. Li syu'urihi, karena merasakannya Nabi Syuaib bi anna hunaka atifatun syarifatun, dengan bahwa sungguh di sana itu ada perasaan yang mulia, tamat, yang sempurna, ianya atifah, ianya perasaan, baina qalbi binati, antara putri anaknya, wa baina hadzal rajulil qawi, di antara ini laki-laki yang kuat, al-amini, lagi yang amanah. Bahwa dianya laki-laki yang dimaksud itulah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika anaknya meminta ya kan, untuk menjadikan Nabi Musa sebagai pekerja, beliau kayak bisa merasakan ini karena kayaknya anaknya pengen menikah, suka sama Nabi Musa. Ya. Kemudian Syekh Tantawi juga menggambarkan apakah salah perasaan ini. Perasaan putri Nabi Syuaib tadi kan terhadap Nabi Musa, apakah salah? Tentunya tidak salah. Itu wajar dan normal. Ini beliau menggambarkan. Wa fi hadhil ayati ma fiha minal isyarati ila ragbatil mar'ati shalihati fi rajulin shalih. Dalam ini ayat itu ada sesuatu yang ada ya dalamnya ini ayat. Dari ayat ini kita bisa memahami sesuatu, apa itu? Minal isyarati, daripada isyarah petunjuk, ila ragbatil mar'ati shalihah, kepada sukanya perempuan yang soleh, fir rajuli saleh, kepada laki-laki yang soleh. Perempuan yang soleh tentunya suka kepada laki-laki yang soleh. Apalagi laki-laki soleh itu kuat dan terbukti amanahnya. Masya Allah kan? Perempuan pasti mendambangkan suaminya kuat, ya kan? Soleh, ya kan gitu. Amanah, ganteng lagi, kaya lagi, Masya Allah lengkap. Nah, tapi ada dua poin itu aja udah cukup. Kuat dan amanah. Kekayaan bisa datang belakangan. Wa ila annahu min sya'nil aba'il uqala'i ayyuhaqqiqu hadhihi ar-raghbata syarifata. Dalam ayat ini juga ada isyarat kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu min sya'nil aba'il uqala. Sebahagian dari perilaku bapak-bapak yang berakal itu ayyuhaqqiqu. Itu bahwa mereka mewujudkan hadhihi ar-raghbah, akan ini keinginan yang mulia. Maknanya begini, ketika kita punya anak, dia sudah menemukan jodohnya yang pas, sesuai kan, punya keinginan untuk mendapatkan suami yang baik, kalau kita bisa wujudkan keinginannya. Nah, seperti Nabi Syuaib ini kan, langsung menawarkan kepada Nabi Musa. Jadi beliau menawarkan anak beliau kepada Nabi Musa. Nah, ini bisa jadi teladan yang baik. Jadi bukan satu aib ketika seorang ayah yang punya putri,
mencarikan jodoh untuk anaknya. Ini bukan aib dalam agama. Ini adab yang sudah berlaku sepanjang masa. Waalaikumsalam. Tengkuan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Qala al-Imam Syaukani, berkata oleh Imam Syaukani rahimahullah, inda tafsirihi li hadhil ayatil karimah, ketika menafsirkannya Syekh Syaukani bagi ini ayat yang mulia. Apa kata Syekh Syaukani? Fi hadhil ayati jawazu masyru'iyyati ardi waliyil amri laha 'ala rajuli. Dalam ini ayat itu ada kebolehan disyariatkan menawarkan wali urusan bagi si perempuan atas laki-laki. Dalam ayat ini jelas menunjukkan boleh, bahkan disyariatkan seorang wali perempuan untuk menawarkan perempuan tadi kepada seorang laki-laki, kepada calonnya, calon suaminya. Wa hadhihi sunnatun sabitatun fil Islam, dan ini adalah sunnah yang sudah berlaku dalam Islam. Di masa Nabi juga banyak prakteknya. Ini beliau memberikan contoh. Faqad arada Umar bin Al-Khattab, maka sungguh menawarkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an ibnatahu, akan putrinya. Siapa putri Umar? Hafsah. Hafsah ditawarkan kepada siapa? Ala Abi Bakrin As-Siddiq. Pernah ketika Hafsah meninggal suaminya, bapaknya Umar datang kepada Abu Bakar, nikahi anak saya. Tapi Abu Bakar memberikan alasan, saya belum siap. Summa ala Utsman bin Affan. Kemudian ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Kapan itu terjadi? Ba'da wafati zaujiha. Sesudah wafat suaminya Hafsah. Illa annahuma i'tazara. Kecuali bahwa sungguh keduanya, Abu Bakar dan Utsman itu i'tazara, memberikan alasan, nggak siap. Ya kan? Tapi pada akhirnya justru dinikahi oleh Nabi. Luar biasa kan? Ditolak oleh orang lain justru dapat yang lebih sempurna. Fatadzawwajahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka menikahi akannya Hafsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam takriman laha, karena memuliakan baginya Hafsah, wali abiha, dan memuliakan bagi bapaknya. Siapa bapaknya? Umar bin Al-Khattab. Nah, itu kan. Jadi boleh. Itu bukan aib. Seorang ayah yang menginginkan kebaikan untuk anaknya ya begitu. Cari jodoh yang baik kalau dapat kan. Semoga dapat. Ya, kemudian qala al-Imam Syaukani rahimahullah. Berkata oleh Imam Syaukani rahimahullah, apa kata Imam Syaukani? Wa qad waqa'a dzalika katsiran fil ahdi nabawi wa fi ahudis sahabah. Dan sungguh terjadilah oleh demikian, kasiran, banyak, sering terjadilah oleh demikian fil ahdi nabawi, pada masa Nabi. Wa fi ahudis sahabah, dan pada masa-masa sahabat. Sering itu. Sering pada masa sahabat. Orang cari jodoh untuk anaknya. Bahkan ada perempuan yang datang kepada Nabi, pengen dinikahi oleh Nabi. Boleh. Ya, perempuan mengungkapkan pengen menikah kepada seseorang. Ya. Wakadzalika waqa'a min ihda sahabiyati an 'aradat nafsaha 'ala Nabi. Demikian pula telah terjadi dari salah seorang sahabat perempuan, an 'aradat, bahwa menawarkan ia akan dirinya 'ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzawaji biha, untuk menikah dengannya perempuan. Datang perempuan. Ya, menyerahkan dirinya kepada Nabi agar dinikahi ya. Ada yang Nabi nikahi, ada yang tidak. Oke. Kemudian kembali ke ayat di atas tadi, wahai Musa, saya pengen menikahkan putri saya dengan engkau dengan ketentuan engkau bekerja pada saya 8 tahun. Kita lihat. Wa qauluhu subhanahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala an ta'jurani samani hijajin. Bayanon lima ishtaratu. Ini penjelasan bagi sesuatu. Ishtaratahu, yang mensyaratkan akannya oleh Syekhul Kabir. Oleh Nabi Syuaib tadi ala Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini bahasa kita maharnya. Bayangkan. Nabi Musa menikah itu maharnya 8 tahun kerja. Bahkan dalam riwayat yang lain, para ulama menyatakan beliau memilih bekerja sampai 10 tahun. 10 tahun. Tinggal hitung aja kalau gaji kerja setahun berapa kali 10 tahun. Nah, itulah mahar kan. Mahar spesial. Walaupun mahal-mahalnya mahar itu bukan satu kebanggaan.
Kalau sebulan 5 juta kerja, 10 bulan 50 juta, 60 juta. Berarti 600 juta nih mahar. Perempuan yang soleh. Oke. Artinya, qala ar-rajulu shalihu li sayyidina Musa. Berkatalah oleh laki-laki yang soleh bagi Sayyidina Musa alaihissalam. Bisighatit ta'kid. Laki-laki soleh berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dengan lafaz yang kuat. Inni katanya kan. Inni uridu an uzawwijaka. Sesungguhnya saya benar-benar pengen menikahkan akan kamu akan salah satu dari dua anak saya ini. Salah satu dari dua anak saya. Bisyarti an takuna ajiran indi. Dengan syarat bahwa adalah kamu itu ajiran, orang upahan, orang yang bekerja indi di sisi saya. Lira'i dawabi untuk menjaga, untuk menggembalakan hewan-hewan saya. Wa ghanami dan kambing-kambing saya, domba saya, sama sini selama 8 tahun. Saya kepengen, setuju nggak engkau? Saya kepengen menikahkan engkau dengan putri saya dengan ketentuan engkau bekerja pada saya selama 8 tahun. Kemudian beliau melanjutkan kan? Qauluhu ta'ala dan firman Allah tadi, fa in atmamta asyran famin indi. Maka jika engkau menyempurnakan akan 10 tahun, maka itu dari dirimu. Itu kebaikanmu berarti. Saya nggak minta tambah. Kalau kamu mau 10, Masya Allah. Fa'in atmamta ishrina sinina. Maka jika engkau menyempurnakan hai Musa 10 tahun. Wa anta ajirun indi. Dalam keadaan engkau itu masih bekerja di sisi saya. Liri'ayati masyati wa ghanami. Untuk menjaga hewan saya dan domba saya. Fahadal itmamu ihsanun wa fadlun minka. Maka ini penyempurnaan 10 tahun itu merupakan ihsan. Kebaikan wa fadlun. Dan karunia dari engkau. Fa ini la ashtaritu alaika siwa samaniyati awa. Maka sesungguhnya saya itu tidaklah saya mensyaratkan kepadamu selain 8 tahun. Saya hanya mensyaratkan 8 tahun. Kalau kamu mau 10 tahun itu kebaikanmu. Nah, para ulama di sini menyatakan Nabi Musa memilih melakukan menjaga ternak-ternak beliau selama 10 tahun. Wa qaulu azza wa jalla. Kemudian firman Allah lanjutannya, "Wa ma uridu an asyukka 'alaika." Tidaklah aku kepengen bahwa aku membuat susah kepadamu. Satajiduni, engkau nanti akan mendapati aku insyaallah minas sholihin dari golongan orang yang soleh. Itu bayanun li husnil 'ardi alladhi 'aradahu walidu hatainil fatataini 'ala Musa alaihissalam. Jadi firman Allah ini menggambarkan bayanun. Ini merupakan penjelasan li husnil 'ardi bagi bagusnya tawaran. Tawaran yang menawarkan akannya tawaran oleh bapak dari dua putri dari terhadap Nabi Musa alaihissalam. Itulah bahasa orang soleh kan. Jelas, tegas, langsung ke inti. Ya, nggak bertele-tele. Wal makna bermula makna ayat itu wa ma uridu ya Musa dan saya tidak menginginkan hai Musa an asyukka alaika bahwa saya membuat rumit terhadap engkau. Au an at'abaka fi amrin minal umuri khilala istijari laka. Atau maksudnya begini, tidaklah saya itu menginginkan, tidaklah saya pengen bahwa saya membuat lelah akan engkau. An at'abaka. Bahwa saya buat lelah akan engkau. Dalam satu urusan dari urusan-urusan khilala pada celah-celah istijari. Pada celah-celah saya menyewa engkau. Dalam masa engkau bekerja nanti selama 8 tahun saya tidak akan memberatmu. Artinya kerjanya normal. Kerjanya normal, stabil. Bal satajiduni. Bahkan nanti engkau mendapati akan saya insya Allah. Minas solehin. Termasuk orang-orang yang soleh. Alladhi yuhsinuna mu'amalata ma ya'ishuna ma'ah. Orang-orang soleh yang berbuat baik oleh mereka akan memperlakukan orang-orang yang mereka hidup bersamanya. Nanti engkau akan melihat saya itu akan berperilaku baik insya Allah. Nggak akan memberatkan. Artinya kerja normal. Walladzina yufuna bi'uhudihim. Dari orang soleh yang mereka berbuat baik. Atau yang mereka itu baik dalam memperlakukan orang yang hidup bersamanya. Orang-orang yang mereka menunaikan akan janji mereka. Wa yuhafiduna 'ala tinaki makarimil akhlak. Orang-orang yang mereka menjaga terhadap memeluk kemuliaan akhlak. Termasuk orang yang senantiasa menjaga akhlak baik. Nah, itu janji Bapak Putri tadi. Luar biasa kan? Jelas. Waqala Syekhul Kabir. Dan berkata oleh Syekhul Kabir tadi, bapak perempuan tadi. Atau calon mertua Nabi Musa. Satajiduni insyaallah.
engkau dapati akan aku insya Allah. Ini menunjukkan apa? Liddalalati ala annahu minal mu'minin. Untuk menunjukkan kepada bahwa sungguh beliau itu bagian dari orang yang beriman. Alladzi yufawwiduna umurahum, orang-orang yang mereka menyerahkan urusan mereka ilallah kepada Allah Ta'ala. Wa yarjuna taufiqahu, mereka mengharapkan akan taufiknya Allah. Wa ma'unatuhu, dan pertolongannya Allah alal birri wal khair, atas kebaikan. Ya. Ini menunjukkan beliau orang yang beriman. Menyebut insya Allah. Nah, selesai kan? Summa khutimat hadhil ayatu min suratil qasasi biraddi Musa. Kemudian ditutup akan ini ayat dari surat Al-Qasas dengan raddi Musa. Dengan respon, raddi balasan, tanggapan, respon Nabi Musa alaihissalam ala walidi hatainil fatataini faqala. Lihat respon Nabi Musa terhadap bapak dari dua putri tadi kan. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka menceritakan jawaban Nabi Musa ini. Nabi Musa ternyata langsung menerima, enggak menolak kan. Karena beliau juga sudah dewasa ketika itu, sudah waktunya untuk menikah. Apa kata Nabi Musa? Qala, berkata oleh Nabi Musa, zalika baini wa baina, demikian itu antaraku dan antara engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu, ayyama, yang mana saja dari dua waktu. Makna dua waktu baik 8 tahun atau 10 tahun bekerja. Ayyamal ajalaini, yang mana saja dari dua waktu, qadaitu, aku menyelesaikannya. Fala udwana alayya, maka tidak ada permusuhan di atasku. Wallahu ala ma naqul wakil. Bermula Allah atas apa yang kita katakan itu menjadi wakil. Ini Masya Allah ya. Jadi beliau mengangkat Allah sebagai saksi atas perjanjian beliau. Pekerjaan. Artinya, qala Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, fil jawabi ala Syekhil Kabir, dalam memberi jawaban kepada bapak tadi. Siapa Syekhil Kabir? Walidil mar'ata, ini orang tua atau bapak dari dua perempuan tadi. Ya. Apa kata Nabi Musa? Zalikal ladzi qultahu li. Dan bermula demikian, demikian yang telah engkau katakan akannya bagiku. Washtaratahu alayya, dan telah engkau syaratkan akan demikian kepadaku. Kainun, itu ada ia, wahasilun, dan hasil dah terjadi. Wa mahallut tifaqin baini wa baina, dan menjadi tempat kesepakatan antaraku dan antaramu. Artinya, apa yang engkau katakan tadi, engkau menikahkan saya dengan anakmu, saya bekerja 8 tahun, itu kesepakatan. Sudah disepakati. Artinya Nabi Musa menerimanya. Wakilana mutalabun bil wafa'i bimattafaqna alaih. Kilana, tiap-tiap dari kita, mutalabun, itu dituntut bil wafa, untuk menyelesaikan, untuk menunaikan bimattafaqna, dengan apa yang telah kita sepakati atasnya. Jadi kita berdua itu berkewajiban untuk menunaikan janji kita masing-masing. Nah, fa'ayyal ajalain, maka yang mana saja dari dua waktu, yakni as-samaniyatal a'wama awillah, atau samaniyati kita maknai ajalain. Fa'ayyal ajalain, maka akan yang mana saja dari dua waktu, yaitu as-samaniyatil a'wami 8 tahun, awil asyratil awami, atau 10 tahun, wafaitu bihi, aku menunaikan dengannya waktu, wadaituhu, aku melaksanakan akannya bersamamu, ajiran indaka, sebagai pekerja di sisimu, fala dzulma alayya, maka tidak boleh ada kezaliman atasku. Berarti hakku aku dapatkan sesudah aku melaksanakan kewajiban. Walan uqassira fi amali, dan aku tidak akan melalaikan dalam pekerjaanku. Kama anni la utalibu bi syai'in fawqa mattafaqna alaih, sebagaimana saya juga tidak meminta dengan sesuatu di atas apa yang kita sepakati di atasnya. Artinya saling sesuai dengan pernyataan sebelum. Saya enggak minta lebih. Wa kullu ziyadatin ala samaniyatil awami fahiya bi ikhtiyari wa iradati allati la ijbar alaiha. Maka tiap-tiap tambahan di atas 8 tahun, dianya tambahan itu bi ikhtiyari, itu dengan sebab pilihan saya. Wa iradati, dan kehendak saya, kehendak yang la ijibara, yang tidak ada pemaksaan atasnya kehendak. Andaikan saya nanti bekerja 10 tahun, berarti itu pilihan saya, bukan karena paksaan. Nah, kata Nabi Musa kan jelas juga kan? Nah, wal maqsudu bi qoulihi subhanahu, dan bermula yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu, wallahu ala ma naqulu syahid. Allah atas apa yang kita katakan itu menjadi saksi, itu apa maknanya? Jadi ucapan ini
Tausiqul ahdi wa tauqidi itu penguat janji dan penguatnya. Tausiq semacam stempel akhir ya, bahwa kesepakatan kita sudah dikuatkan, sudah diterima, sudah terjadi. Kayak semacam tausik. Kalau sekarang stempel. Cuma ini nggak pakai stempel. Serahkan kepada Allah. Wallahu ala ma naqulu syahid. Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita katakan. Wa annahu la sabila li ahadihima fil khuruji anhu asla. Jadi maksud dengan firman Allah wallahu ala ma naqulu syahid itu yang pertama tausiqul ahdi untuk menguatkan janji. Dan bahwa sungguhnya janji tadi la sabila, tidak ada jalan bagi salah satu dari keduanya, baik Nabi Musa dan bapaknya si perempuan, dalam keluar darinya janji aslan sama sekali. Nggak boleh ingkar janji nanti kan. Artinya, wallahu bermula Allah Ta'ala itu syahidun menjadi saksi. Wa wakilun menjadi wakil. Wa raqibun menjadi pengintip. Raqib yang memperhatikan. Alamat tafakna ali atas apa yang telah kita sepakati atasnya. Wa ta'ahadna ala tanfidhi yang kita telah berjanji untuk melaksanakannya. Wa kafa bi syahadatihi subhanahu syahadatan. Dan cukuplah kesaksiannya Allah Subhanahu wa taala syahadatan sebagai kesaksian. Orang-orang saleh dalam membuat janji cukup saksinya Allah. Cuma kalau sekarang kan harus ada hitam di atas putih. Bila terjadi sesuatu biar diakui oleh pengadilan juga. Kemudian, mana tadi? Wa qad saqal Imam Ibnu Katsir dan sungguh telah membawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah jumlatan akan sekumpulan minal asari dari asar-asar, baik hadis atau ucapan sahabat, allati tadullu asar yang menunjukkan ya ala anna Musa kepada bahwa sungguh Nabi Musa alaihissalam sungguh telah menyelesaikan oleh Nabi Musa atwalal ajala ini yang paling panjang dari dua waktu. Menurut riwayat-riwayat yang ada, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun, bukan 8 tahun. Itu kemurahan Nabi Musa. Kan? Dalilnya antara lain, wa min dzalika ma jaa an Ibnu Abbas. Min dzalik sebahagian dari asar tadi itu mah hadis yang datang ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah wa sungguh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah berkata, Sa'altu Jibril, saya bertanya kepada Jibril kata Nabi. Ayal ajalaini qadha Musa. Akan yang mana dari dua waktu telah ditunaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa bekerja di mertuanya itu 8 tahun apa 10 tahun kata Nabi kepada Jibril. Qala Jibril berkata, akmaluhuma wa atammahuma. Yang paling sempurna dari keduanya. Berarti 10 tahun. Wa atammahuma kan. Akmal dan atam maknanya mirip-mirip. Akmal sempurna, atam juga sempurna. Tapi ada perbedaan sedikit. Akmaluhuma yang paling sempurna dari keduanya. Wa atammahuma yang paling sempurna. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bunyinya abarruhuma wa aufahuma. Yang paling baik dari kedua waktu tadi, yang paling sempurna dari kedua waktu. Jadi kalau kita simpulkan, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun bekerja itulah mahar beliau menikah dengan putri bapak tadi. 10 tahun kerja, Masya Allah. Sekarang memang emas lagi mahal kan, tapi kan ya mungkin juga sekarang ya kalau kita 10 tahun ngumpulin cukup nggak untuk mahar sekarang. Cukup insya Allah. Ya. Wa minad durusis sadidah wal adabil hakimati wal irsyadati samiyah. Dan sebahagian dari pelajaran-pelajaran yang lurus, wal adabil hakimah, adab-adab yang bijak, wal irsyadati samiyah, bimbingan-bimbingan yang bernilai samiyah, wal adabil aliyah, adab-adab yang tinggi, allati na'khuduha, adab yang bisa kita ambil akannya adab dari ini ayat itu. Nah, ini beliau Syekh Tantawi pengen menggambarkan kesimpulan dari cerita di atas. Dari ayat di atas. Ada beberapa poin sebagai akhlak yang sangat tinggi yang bisa kita ambil dari ayat di atas tadi. Yang pertama, al-anbiya wa alaihi wassalatu wassalam maksumuna qabla nubuwati wa ba'daha min kulli qaulin aw fi'lin. Wah, sungguh para nabi alaihi wassalam itu maksumun, mereka terjaga qabla nubuwah sebelum kenabian
wa ba'daha dan sesudahnya kenabian terjaga min kulli qaulin dari setiap perkataan au fi'lin atau setiap perbuatan ya ta'aradu ma'al muru'ah yang bertentangan ianya perkataan dan perbuatan bersama harga diri wa syarafi bersama kemuliaan wa makarimil akhlaki bersama kemuliaan-kemuliaan akhlak. Coba kita lihat kisah Nabi Musa tadi kan. Ketika beliau melihat orang yang butuh bantuan, perempuan, langsung beliau menawarkan pertolongannya. Dan omongan beliau nggak banyak basa-basi, langsung ke inti. Nggak ada gombal di sana, nggak merayu. Ma khatbukuma. Kenapa kamu di sini? Belum bisa memberi ternak kalian segala macam. Nah, itu menunjukkan para nabi itu sangat terjaga ucapannya, perbuatannya. Kemudian ketika Nabi Musa juga menuju ke rumah Nabi Syu'aib, anak perempuan beliau di depan. Nabi Musa menyatakan kamu di belakang saja, biar saya di depan, lebih aman kan? Akhlak beliau. Itu pelajarannya antara lain. Wa yusari'una ila ihtinakil fadaili dan bersegeralah mereka para nabi kepada memeluk keutamaan-keutamaan. Setiap ada peluang untuk melakukan kebaikan, nabi selalu ada di sana. Wa ila nusratil madlum dan kepada menolong orang-orang yang terzalimi. Wa ila musa'adatil muhtaj bersegera kepada menolong orang-orang yang butuh bantuan. Nah, itulah akhlak para nabi yang sangat pantas untuk kita teladani ya. Insyaallah. Nah, itu tadi ketika Nabi Musa ada yang memanggil kan sebelum beliau berlari ke Madian, ada yang manggil minta tolong, langsung beliau tolong. Cuma kekuatan beliau berlebih, sekali tampar langsung mati. Nah, walaupun beliau sudah melaksanakan perjalanan panjang yang melelahkan, ada orang yang butuh bantuan, padahal orang beliau tidak kenal siapa mereka, langsung Nabi Musa membantunya. Wa hadza Musa alaihissalam qabla ayyakuna rasulan min indillahi ta'ala. Ini, siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Qabla ayyakuna sebelum ada ianya beliau itu utusan dari sisi Allah Ta'ala kepada Fir'aun wa qaumihi. Dan kepada kaumnya Fir'aun. Lida'watihim untuk mengajak ke mereka. Ila ikhlasil ibadati. Untuk mengikhlaskan ibadah. Lillahil wahidil qahar bagi Allah yang esa lagi maha perkasa. Wa ila tahalli untuk mengajak mereka kepada tahalli. Tahalli maknanya menghiaskan diri. Bil fadaili dengan sifat-sifat yang utama. Wa tahalli dan membebaskan diri. Anir razaili dari sifat-sifat kehinaan. Narahu. Kita melihat akan beliau. Nah, ini cerita dulu kan. Ini khobarnya di sini nih. Nabi Musa kita lihat. Sebelum beliau menjadi rasul dari Allah Ta'ala. Sebelum Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Kepada kaum Fir'aun. Untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya. Agar menyembah Allah saja. Agar mereka memiliki sifat-sifat yang utama. Dan membebaskan diri dari sifat-sifat yang hina. Kita lihat narahu. Kita lihat akan Nabi Musa. Qabla nubuwatih sebelum kenabiannya. Indama warada ma'a Madiana ketika beliau datang ke air Madian, wajada mra'ataini beliau mendapati akan dua perempuan. La yastati'ani yang keduanya tidak mampu muzahamatar rijal, berdesak-desakan dengan laki-laki, lisaqi ghanamihima untuk memberi minum domba keduanya. Maka minhu tidak adalah dari Nabi Musa illa ansara kecuali bersegera ianya Nabi Musa ila nujdatihima kepada menolong keduanya wa aunihima membantu keduanya wa saqiyan lahuma ghanamahuma memberi minum untuk keduanya akan domba keduanya ma'a annahu la ya'rifuhuma bersama bahwa sungguh Nabi Musa tidak mengenal ia akan keduanya. Jadi untuk menolong seseorang itu enggak harus nanya dulu identitasnya kan. Kalau di depan kita ada orang yang butuh pertolongan, kalau kita mampu segera bantu. Nah, enggak perlu juga kita mengetahui dia asalnya dari mana. Nah, wa ma'a annahu fi dzalikal waqti kadintaha min safarin tawil. Bersama bahwa sungguhnya Nabi Musa pada demikian waktu itu kadintaha. Sungguh telah selesai ianya Nabi Musa min safarin tawil dari perjalanan yang panjang. Baru selesai melaksanakan perjalanan panjang yang melelahkan. Tapi kelelahan tidak menghalangi beliau dari menolong orang lain. Nah, usiba khilalahu bil kasiri minat ta'bi wal irhaq. Usiba yang ditimpa akan dianya Nabi Musa. Khilalahu pada celah-celahnya musafir tadi. Bil kasiri minat ta'bi wal irhaq. Dari kebanyakan dari hal-hal yang melelahkan. Ta'bi wal irhaq sama. Lelah. Beliau selesai melaksanakan perjalanan panjang juga dengan kaki ya. Jalan kaki jauh banget. Nah, tapi tetap masih mau menolong orang.
Cerita ya. Masya Allah mantap nih cerita. Wa hakadzal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam. Dan demikianlah itu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua para nabi seperti itu. Wahum safwatul bashar. Dan ini memang pantas. Mereka itu safwatul bashar. Pilihannya manusia. Manusia pilihan. Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam segala kebaikan. Wahum laha sabiqun. Mereka bagi kebaikan itu sabiqun yang mendahului. Nah, itulah para nabi ya. Kita berusaha mencontoh akhlak para nabi. Di setiap ada tempat peluang untuk berbuat baik, kita ada di sana. Nah, itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil menurut Syekh Tantawi dari ayat di atas apa? Annama bidzati la yataghayyaru. Wah, sungguh apapun yang ada ia di zat, di diri seseorang itu la yataghayyaru, itu tidak berubah ya. Maknanya begini, ma bidzat sifat asli. Wa annama bidzati la yataghayyaru, wah sungguh sesuatu yang ada di zat seseorang itu tidak berubah ya. Apa maksudnya? Farrajulu fi kulli zamanin wa makanin huwa rajulu. Maka bermula laki-laki di setiap zaman dan waktu, dianya itulah laki-laki. Artinya laki-laki zaman dulu sama juga seperti laki-laki zaman sekarang. Nah, laki-laki zaman dulu juga seperti laki-laki zaman sekarang. Wal mar'atu fi kulli zamanin wa makanin hiyal mar'atu, dan perempuan di setiap zaman dan tempat itu perempuan. Artinya perempuan sama. Ya, pada dasarnya maksudnya begini. Ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus bisa dilakukan oleh perempuan zaman dulu. Sekarang juga sama. Sifat-sifat utama perempuan zaman dulu sama seperti sifat perempuan zaman sekarang. Misalkan dalam kisah ini Allah menyatakan, kalau putri Nabi Syu'ib tadi kan, wahiyat tamshi alastihya kan, beliau berjalan dalam keadaan malu-malu ketika menjemput Nabi Musa. Artinya, beliau pengen menekankan bahwa sifat pokok bagi perempuan itu rasa malu. Itu berlaku di sepanjang masa. Perempuan sekarang yang paling baik yang memiliki rasa malu, sehingga menghalanginya dari berbagai macam kemaksiatan. Kemudian kuat dan amanah. Itu sifat Nabi Musa sebagai laki-laki zaman dulu. Sifat itu juga berlaku untuk laki-laki zaman sekarang. Nah, siapapun yang memiliki badan yang sehat, kuat, dan amanah pasti akan disukai orang. Nah, itu yang pokok. Cuma nanti ada beberapa hal tentunya karena hikmah Allah, iradah Allah mengkhususkan laki-laki dengan beberapa hal yang tidak dimiliki perempuan. Allah mengkhususkan perempuan dengan beberapa hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah ini. Waqad iqtadat hikmatul khaliq, dan sungguh telah menghendaki oleh hikmahnya pencipta azza wa jalla ayyaj'ala lirrijali khasa'isa, bahwa menjadikan oleh Allah bagi para laki-laki itu akan beberapa kekhususan. Yang faridu nabiha anin nisa, infirat, yang khususlah mereka laki-laki dengannya sifat dari perempuan. Cuma ada beberapa sifat khusus yang Allah berikan kepada laki-laki, tidak dimiliki oleh perempuan. Wa yaj'ala lin-nisa'i khasa'isa yanfariduna biha 'anil rijal, dan menjadikan oleh Allah bagi perempuan itu akan kekhususan-kekhususan yang sendirilah mereka dengannya kekhususan dari laki-laki. Yanfariduna, ya. Ada juga sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh perempuan. Hatta ya'mural kaunu, hingga makmurlah oleh alam ini, kaun alam. Wayam dan tanasulu min jailin ila jailin, dan berkelanjutanlah oleh keturunan tanasul, dan berkelanjutanlah oleh berketurunan min jailin ila jailin, dari satu generasi kepada generasi yang lain, ila ayyarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, hingga mewarisi oleh Allah akan bumi dan orang-orang yang ada di atasnya. Jadi ada sifat-sifat khusus seperti mengandung, itu tugas perempuan, enggak? Nah, bekerja misalkan memberi nafkah, itu kekhususan laki-laki pada dasarnya. Sehingga insijam lah ya, apa bahasa kita. Nah, harmonilah keduanya laki-laki dan perempuan berkelanjutan hingga di bumi tetap ada manusia. Nah, lebih kurang begitu yang bisa saya pahami ya. Nah, wa minal adillati ala anna lirijali khasaisu, dan sebahagian dari dalil ala anna lirrajuli, bahwa sungguh bagi laki-laki itu khasaisa, ada kekhususan. Walil mar'ati khasaisa, dan bagi perempuan juga ada kekhususan itu. Beliau ini pengen menggambarkan kepada kita. Apa dalilnya? Kalau laki-laki itu memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki perempuan, perempuan juga sama. Ini. Annaka tajidu anna Musa.
Bahwa sungguh kamu, itu kamu mendapati bahwa sungguhnya Musa alaihissalam, Musa alladzi balagha asyuddahu, yang telah sampai akan masa kuatnya, wastawa, telah menjadi tegak ia. Maksudnya, maksud di sini balagha asyuddahu wastawa, ketika Musa sudah dewasa, lam yurdihi ayyaram ra'ataini tuakhirani saqiya ghanamihima. Ghanamihima. Nah, bahwa sungguh engkau itu engkau dapati bahwa sungguh Musa alaihissalam, Musa yang balagha asyuddah, yang telah sampai akan masa kuatnya, wastawa, telah dewasa ia, tegak lurus dewasa. Lam yurdihi, tidak membuat rela kepada Musa ayyara, bahwa beliau melihat imra'ataini, dua perempuan, tu akhirani, yang telat keduanya, saqya, akan memberi minum domba keduanya, hatta yantahiyar rijalu, hingga selesailah para laki-laki, min saqyi dawabihim, dari memberi minum hewan-hewan mereka. Li'annahuma, karena kedua perempuan tadi, la tastati'ani, tidak mampu keduanya, muzahamatar rijal, berdesakan dengan kaum laki-laki. Kita lihat. Ini laki-laki sejati kan. Ketika Nabi Musa melihat ada dua perempuan terasing jauh dari kaum laki-laki, bersama dengan dombanya, nggak bisa memberi minum. Nggak mungkin kan berdesak-desak dengan kaum laki-laki yang ada di pinggir sumur. Nabi Musa langsung tergerak untuk menawarkan pertolongan kan. Nah, itulah laki-laki. Nah, nggak bisa melihat perempuan didolimi atau ya macam-macam lah. Nah, dalam keadaan lemah tak berdaya langsung menawarkan bantuannya, dan menawarkan bantuan ini murni ikhlas karena Allah, nggak ada embel apa-apa. Bahkan Nabi Musa nggak minta upah, nggak nanya ini itu, nggak nanya juga kamu anak siapa kan, tinggal di mana, enggak, langsung menolong saja udah. Nah, bainamal mar'atani radiyatani bidzalika li'ajzihima anil muzahamah. Ini masih kelanjutan. Bainama, manakala dua perempuan tadi juga ridha keduanya, dengan demikian telat memberi minum. Kenapa? Li'ajzihima anil muzahamah, karena lemah keduanya dari berdesak-desakan. Wa mu'tarifatani, dan kedua perempuan tadi juga mengaku bi anna wadhifatar ra'i, bahwa sungguh tugas menggembala, laisat min wadhifatihima, itu bukan ia dari tugas keduanya. Dari diskusi di atas kan antara Nabi Musa dan dua perempuan tadi, perempuan itu mengaku memang menggembalakan kambing itu sebenarnya bukan tugas perempuan. Beliau memberikan alasan, wa abuna syaikhun kabir, kami melakukan ini terpaksa, di rumah kami nggak ada laki-laki, bapak kami udah tua, nggak mungkin. Makanya engkau hai Musa melihat kami ya berada di tempat ini, itu terpaksa. Udah kita bahas malam kemarin ya. Pada dasarnya perempuan itu boleh bekerja, nggak apa-apa, tapi kerja yang sesuai. Tapi dalam kondisi darurat, pekerjaan laki-laki pun kadang bisa diambil alih oleh perempuan. Nah itu. Wa mu'tarifatani, keduanya mengakui bi anna wadhifatar ra'i, bahwa sungguh tugas menggembala, laisat min wadhifatihima, bukan ia dari tugas keduanya. Wa inna mahiya min wadhifatir rijal, hanya saja menggembala itu atau tugas itu merupakan wadhifatir rijal, tugasnya para laki-laki ya. Ini sejarah membuktikan juga Nabi Musa nanti menggembala, bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam juga dalam riwayat beliau pernah menggembalakan kambing Quraisy. Jarang ada kisah perempuan jadi penggembala kan. Nah, ini panjang beliau kayak mengulang ya hal yang di belakang kemarin. Wa annahuma, dan bahwa sungguh keduanya dua putri tadi, laula anna abahuma, jikalau tidaklah bapak keduanya syaikhun kabir, itu sudah tua renta, la qudrata lahu, yang tidak ada kemampuan baginya bapak ala hadhil wadhifah, di atas ini pekerjaan, lama qamatahuma biha, sungguh tidak akan melaksanakan oleh keduanya biha, dengan ini pekerjaan. Jadi dua putri tadi bekerja karena darurat. Wa ka'annahuma taqulani li Musa alaihissalam, seolah-olah kedua perempuan tadi, keduanya berkata bagi Nabi Musa alaihissalam. Apa katanya? Akbil uzrana fi adamil muzahama. Terima olehmu hai Musa akan keuduran kami dalam tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, karena kami lemah. Wa fi qabulina laka. Maafkan kami, terima olehmu akan keuduran kami.
fi qabulina, pada menerimanya kami bagi kamu, wa anta rajulun, dan kamu itu memang laki-laki, qabulina, menerima kami bagi engkau. Di mana kami menerima? Fil inabah, dalam menggantikan anna dari kami, fil muzahamah, dalam berdesak-desakan, wa fi sakilana, dan dalam rangka memberi minum untuk kami. Maknanya untuk ternak kami. Jadi seolah-olah putri Nabi Syuaib mengatakan seperti itu, maafkan kami, dan kami menerima tawaran pertolonganmu, karena engkau laki-laki bisa mendesak laki-laki lain untuk memberi air minum. Nah, itu. Sambil ngopi teman-teman ya, jangan lupa ngopi. Masya Allah. Sambil ngopi. Nah, kita lanjutkan. Wa ta'ammal ayyuhal qari'ul karim. Berpikirlah kamu wahai pembaca yang mulia. Ini beliau menghitab kita nih. Wa ta'ammal ayyuhal qari'ul karim. Berpikir olehmu wahai pembaca yang mulia. Al-wasfal ladzi wasafat ihdahuma bihi Musa. Akan sifat yang mensifati oleh salah satu dari kedua putri tadi dengannya sifat akan Nabi Musa alaihissalam. Li abiha, mensifati untuk bapaknya. Hai suqala, segera-gera berkata ianya putri darinya bapak. Ini penting nih. Beliau menyuruh kita berpikir, coba lihat bagaimana putri Nabi Syuaib tadi menggambarkan sifat Nabi Musa kepada ayahnya. Sehingga membuat ayah beliau menarik untuk menjadikan Nabi Musa sebagai pekerja, bahkan dinikahkan dengan anaknya. Apa kata putri tadi? Ini juga menggambarkan putri ini cerdas nih. Ya abati, wahai bapakku, istajirhu, jadikan olehmu akan Musa sebagai pekerja. Angkat dia sebagai karyawan kalau bahasa kita. Kemudian beliau memberikan alasan. Masih ayat ini. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan pekerja itu yang kuat lagi, amanah. Ini logika sangat kuat sekali. Ayah angkat Musa sebagai pekerja di rumah kita. Dan saya memberikan alasannya. Karena beliau itu sangat kuat dan sangat amanah. Ala tarahu ansaba wa afdala wasfin lirrajuli. Apakah engkau tidak melihat akannya sifat akan paling munasabah, akan paling utamanya sifat bagi laki-laki? Bukankah sifat laki-laki terbaik yang kuat lagi amanah? Nah, itu maknanya. Percuma kita punya suami kuat tapi pengkhianat, kan perempuan nggak betah kan? Bentar-bentar selingkuh. Misal. Atau amanah tapi lemah. Nah, nggak cocok juga, kurang mantap juga jadi kepala keluarga kan? Itu. Jadi sifat laki-laki yang digambarkan terhadap Nabi Musa dalam Quran qawiyul amin, itu penting, kuat dan amanah. Sekarang kita lihat bagaimana Allah menggambarkan perempuan tadi. Sifat perempuan tadi, calon istri Nabi Musa. Bainamal wasful ladzi ikhtarahul khaliq azza wa jalla litilkal fatati thahirati. Manakala bermula sifat yang memilih akannya sifat oleh Allah azza wa jalla. Litilkal fatat, untuk demikian pemudi yang suci, al-afifati, pemudi yang menjaga diri, al-wadihati, pemudi yang jelas, fi unusatiha, pemudi yang jelas dalam kepemudiannya, kewanitaannya. Artinya benar-benar wanita. Adapun sifat yang Allah pilih untuk menggambarkan pemuda yang suci, afifah, menjaga diri, dia jelas juga benar-benar perempuan. Huwal wasfu, dianya sifat, itu sifat bifadilatil haya, dengan lebihnya sifat malu. Hai suqala, sekira-kira berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Faja'athu ihdahuma tamshi alastihya. Faja'athu, maka datang kepadanya Musa oleh salah satu dari kedua putri tersebut, tamshi, dalam keadaan berjalan, alastihya, dalam keadaan malu-malu. Maknanya perempuan itu memiliki sifat malu. Nah, ciri-ciri perempuan yang baik kan? Ya. Ala ma asdaka qaulahu ta'ala. Ketahui olehmu ma asdaka, betapa benar firmannya Allah Ta'ala. Jadi ma asdaka ini ta'ajub. Ini kata Syekh Tantawi, ala, ketahui olehmu ma asdaka qaulahu ta'ala. Betapa jujur firman Allah Ta'ala. Allah menyatakan,
Walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Laki-laki enggak seperti perempuan, maknanya ada sifat khusus laki-laki, ada juga sifat khusus perempuan. Cuma firman Allah ini berkaitan dengan Sayyidah Maryam nih, ketika Ibunda Siti Maryam, ketika beliau hamil, beliau kan bernazar kan, Robbi inni nazar tulaka ma fi batni. Ya, kalau nggak salah ayatnya ya. Aku bernazar apa yang ada dalam kandunganku. Jadi beliau mengira kandungannya laki-laki, mau dipersembahkan untuk menjaga Masjidil Aqsa ketika itu kan. Cuma Allah kan melanjutkan, falamma wada'atha, ketika istri Imran atau mak Siti Maryam melahirkan, falamma wada'atha, ketika beliau melahirkan, qalat rabbi inni waza'tuha unsa, ya Allah saya melahirkan anak perempuan bukan anak laki-laki, walaysa dzakru kal unsa. Ya, ini lanjutannya, bukanlah laki-laki itu seperti perempuan. Itu asal muasalnya. Memang benar laki-laki dan perempuan walaupun ada persamaan tapi ada juga perbedaan. Innahuma wa in tasawaya fi annahuma min aslin wahid. Sesungguhnya keduanya laki-laki dan perempuan. Sekalipun samalah keduanya. Fi annahuma, pada bahwa sungguh keduanya min aslin wahid, dari asal yang satu. Wa tasawaya fi sawabi ala i'tinakil fadail. Sekalipun samalah keduanya laki-laki dan perempuan dalam pahala. A'ala, kepada i'tinak, memeluk keutamaan. Maknanya ketika laki-laki perempuan keduanya melakukan kebaikan, pahalanya sama. Ya kan? Wa fil muhasabati ala iktirafi radha'il, dan sama juga dalam perhitungan kepada melakukan iktiraf, melakukan radha'il, sifat-sifat buruk. Ketika laki-laki perempuan terjatuh ke dalam dosa, hukumannya sama pada dasarnya kan. Wa tasawaya, sekalipun sama keduanya fil karamatil insaniyah, dalam segi kemuliaan kemanusiaannya, tapi ada sisi berbeda. Innahuma, sesungguhnya keduanya laki-laki dan perempuan, in tasawaya, sekalipun sama keduanya, fi dzalika, pada demikian, wa fi sifatin ukhra, dan pada sifat yang lain, illa, melainkan, annahunaka khasaisu, melainkan bahwa di sana itu ada beberapa kekhususan, wa a'malun, ada pekerjaan-pekerjaan, tunasibu ma'ar rijal, yang cocok ianya pekerjaan bersama laki-laki. Ada persamaan, ada juga perbedaan. Wa khasaisu wa a'malun, ada kekhususan, ada pekerjaan-pekerjaan, tunasibu ma'an nisa, yang sesuai ya sama perempuan. Nah, jadi ada persamaan, ada perbedaan. Ya, silahkan Ustadz Albi ya. Wasadaqallah, dan maha benar Allah. Benarlah Allah idh yaqulu, ketika Allah menyatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah engkau menginginkan akan apa yang telah melebihkan oleh Allah dengannya akan sebahagian kamu di atas sebahagian. Jangan iri, mana aja. Kita jangan iri kalau kita melihat kelebihan orang lain kan. Kadang ada beberapa kekhususan yang Allah berikan. Lirijali nasibun min maktasabu, bagi laki-laki itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibun mim maktasabna, bagi perempuan juga itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, minta olehmu kepada Allah dari karunia-Nya Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi kesimpulannya begini, beliau pengen menggambarkan pada dasarnya memang ada persamaan seperti di awal kitab ini. Ya, innal muslimina wal muslimat ya, wal mu'minina wal mu'minat, was shadiqina was shadiqat, dan seterusnya kan. Ada beberapa hal, dan secara umum memang syariat ini berlaku sama kepada laki-laki dan perempuan, cuma ada beberapa kekhususan yang Allah berikan kepada laki-laki, juga Allah berikan kepada perempuan. Nah, itu. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat di atas, kata Syekh Tantawi, anna fadilatul haya, bahwa sungguh keutamaan sifat malu. Keutamaan sifat malu, wa in kanat lazimatan lirrajuli, sekalipun ada ianya sifat malu itu lazimah, mesti bagi laki-laki, illa annaha, kecuali bahwa sungguhnya sifat malu tadi binisbah lil mar'ati, dengan dibanding kepada perempuan itu alzama, lebih mesti, wa aujaba, lebih wajib. Semua orang harus memiliki sifat malu karena malu itu bagian dari iman kan gitu.
Nah, tapi perempuan lebih utama untuk memiliki sifat malu. Waliza karena ini perempuan harus lebih memiliki sifat pemalu. Nah, Najidul Quran Al-Karim akhtara li hadhihi al-fatati at-tahirati sahibatal fitratin naqiyati. Sudah sejam Bapak. TikTok sudah mengingat. Nah, karena ini Najidul Quran Al-Karim kita mendapati akan Quran yang mulia, ikhtara memilih hanya Quran. Li hadhihi al-fatati bagi ini pemuda yang suci tadi, pemudi yang suci. Siapa pemudi ini? Sahibatil fitratin naqiyah, pemilik fitrah yang suci, yang bersih. Sahibati syakhsiyati zakiyah, pemilik sosok yang bersih. Ya. Itulah calon istri Nabi Musa. Apa yang Allah pilih untuk menggambarkan sosok perempuan tadi? Ikhtara laha ala sabilil madhi, memilih ianya Quran untuk putri tadi, ala sabilil madhi sebagai pujian, wa takrim sebagai memuliakan, sifat al-haya akan sifat malu. Allah menggambarkan beliau berjalan dalam keadaan malu-malu. Faqala, maka Allah berkata, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datang kepadanya Nabi Musa oleh salah satu dari kedua putri tadi, tamshi dalam keadaan berjalan kaki, alastihya dalam keadaan malu-malu. Wah, nah, ini Allah pengen menggambarkan bahwa perempuan sudah sepantasnya memiliki sifat malu yang kuat. Sekarang, malu itu sendiri apa sih arti malu? Wal haya'u ma'nahum kibadun nafsi wa amtina'uha an kulli ma yatanafi ma'a makarimil akhlak. Al haya, malu itu, haya itu maknahu. Bermula maknanya haya itu inkibadun nafsi. Tertahan diri kita, tertahan jiwa kita. Wamtina'uha, enggannya jiwa, angkul lima, dari setiap apapun yatanafa yang bisa menafikan ya ma'a makarimil akhlak bersama kemuliaan akhlak. Jadi malu di sini kita enggan atau menahan diri dari melakukan apapun yang bertentangan dengan kemuliaan akhlak. Wahal sifatu min sifatillah, dan ini sifat malu juga ternyata min sifatillah. Bagian dari sifat Allah. Ini kalau dalam hadis tapi ya. Wahal sifat, dan ini sifat malu tadi min sifatillah dari sifat Allah azza wa jalla. Fa fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan dalam sunan Tirmidzi, an Salman al-Farisi, dari Said Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, inna rabbakum hayyum karim, sesungguhnya Tuhanmu itu maha hidup, itu maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi yad'uhu ayyaruddahu ma safaran laisa fihi ma syai'. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha hidup, itu maha dermawan. Malu ianya Tuhan kamu dari hambanya. Apabila mengangkat ianya hamba akan dua tangannya kepadanya Tuhan, yad'uhu, meminta ia kepadanya Tuhan. Malu ayyaruddahuma, bahwa menolak ianya Allah akan kedua tangan, safara, dalam keadaan nol, kosong. Laisa fihi ma syai', tidak ada dalam kedua tangan sesuatu. Artinya dalam hadis ini Allah menggambarkan, Nabi menggambarkan Allah kayak malu. Malu, tapi bukan seperti malu manusia kan. Menolak permintaan hambanya. Makanya Allah menyatakan, udhuni astajib lakum. Doa kita dikabulkan Allah. Cuma kayak cerita tadi, kayak cerita Nabi Musa. Ada doa yang cepat terkabul. Ada doa yang kabulnya lama. Ada yang doa kadang memang tidak terkabul karena syarat kabulnya kurang. Nah, kalau Nabi Musa tadi sebelumnya, sebelum beliau berdoa kepada Allah, melakukan kebaikan dulu, menolong orang lain. Kemudian beliau baru berdoa, langsung doa beliau dikabulkan, sangat cepat. Ya. Walaqad akadan Nabi, dan sungguh telah menguatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-tanwiha bi khuluqil haya, akan tanwih ya. Tanwih kita artikan mengisyarah dengan akhlak, dan bi khuluqil haya dengan akhlak malu. Warraf'a min makanati, dan mengangkat dari kedudukannya akhlak malu. Wa fassalal hadisa, dan menguraikan, mentafsir oleh Nabi akan pembicaraan ansumui mandilate, tentang ketinggian kedudukannya malu. Nah, jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi, banyak isyarah di sana bahwa malu punya kedudukan istimewa. Nah itu.
antara lain fataratan yaj'aluhu qarinal iman. Fataratan kadang-kadang yaj'aluhu menjadikan oleh Nabi akan sifat malu tadi qarinal iman akan sejajar keimanan. Karin sejajar, teman iman. Fayaqulu Nabi berkata, innal haya awal imana qarinani. Sesungguhnya sifat malu dan iman itu qarinani. Itu sebanding keduanya kan? Apa makna qarin? Ya teman dekat. Nah, itu setara keduanya. Malu dan iman itu qarinani, menyertai keduanya. Fa idza suliba ahaduhuma tabi'ahul akhar. Maka apabila dicabut akan salah satu keduanya, mengikuti akannya oleh yang lain. Jadi malu dan iman kayak bersahabat banget. Kalau hilang malu, hilang iman. Kalau hilang iman juga hilang malu. Masuk ini. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, ketika seseorang berzina, imannya itu kayak dicabut, kan? Kayak dicabut. Ya, karena dia memang menunjukkan hilang iman, hilang pun rasa malu hingga dia terjebak dalam maksiat. Ya. Innal haya wal iman, sungguhnya malu dan iman itu qarinani, itu berbarengan keduanya. Fa iza suliba ahaduhuma, bila dicabut salah satu keduanya, dicabut iman atau malu, tabi'ahu mengikuti akannya oleh yang lain. Wa taratan yaj'aluhu min sifatil lati tas'udu bi sahibiha ila kulli jamilin. Kadang-kadang yaj'aluhu menjadikan oleh Nabi akannya sifat malu tadi, akannya akhlak malu, min sifatil lati dari sifat-sifat yang tas'udu, yang mengangkat ianya sifat, bisahibiha dengan pemiliknya sifat atau akan pemiliknya sifat, illa kulli jamilin kepada setiap keindahan. Nah, dalam sebahagian hadis Nabi menyatakan sifat malu itu bisa mengantarkan orang kepada kebaikan. Fayaqulu, maka Nabi berkata, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak membawa ia kecuali dengan kebaikan. Seorang yang memiliki malu, tapi kan ada aturan malu, bagaimana ada aturannya kan? Ada pembahasan kita akhlak. Jangan pula malu bekerja, malu salat berjamaah, itu mah bukan malu. Malu ada aturannya. Wataratan yaj'aluhu abrazama yatamayyadu bihi dinul Islam. Kadang-kadang yaj'aluhu menjadikan oleh Nabi akannya malu abrazama, akan yang paling tampak, abraz, akan yang paling kelihatan sesuatu, yatamayyadu yang berbeda dengannya sesuatu oleh agama Islam. Kadang-kadang Nabi menyatakan malu itu sebagai tanda seseorang beragama. Seolah-olah orang yang nggak punya malu nggak ada agama. Fayaqulu, Nabi berkata, inna likulli dinen khuluqa. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlaknya. Wa khuluqul islamil haya, dan akhlak Islam itu malu. Seolah-olah orang yang tidak memiliki rasa malu bukan muslim. Nah, itulah ajaran Nabi, insyaallah. Ini panjang ini udah bukan cerita ini lagi ya. Udah tentang sifat malu nih. Walau kan Fatinat Sayyidatu Aisyah, dan sungguh cerdaslah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Atau Fatinat maknanya mengetahui ya. Fatanah kan cerdas, mengetahui. Dan sungguh mengetahui oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ila sumuwi manzilati hadzal khuluqil karim. Mengetahui oleh Sayyidah Aisyah kepada ketinggian kedudukan ini akhlak yang mulia. Sayyidah Aisyah tahu tentang malu punya kedudukan tinggi. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, "Lau kanal haya'u rajulan lakana rajulan sholihan." Andaikan malu itu seorang laki-laki, andaikan malu itu wujud dalam seorang laki-laki, lakana, sungguh ada ianya malu, itu laki-laki yang soleh. Atau sungguh ada ianya laki, itu laki-laki yang soleh. Nah, laki-laki yang soleh itulah gambaran dari sifat malu. Walau kanal fuhsyu rajulan lakana rajulan su. Jikalau adalah kekejian itu seorang laki-laki, sungguh ada ianya laki-laki, itu laki-laki yang jelek, jahat, su'an. Masya Allah. Berapa halaman lagi? Kita lanjutkan. Inna khuluqal haya'i min alzamil lawazimi lil insan bisifatin amma. Sesungguhnya akhlak malu itu min alzamil lawazim. Itu sebahagian yang paling wajibnya yang wajib. Nah, alzamil lawazim kita artikan yang paling wajibnya yang wajib bagi manusia. Bisifatin ammah secara umum. Secara umum semua manusia mesti memiliki sifat malu. Walil mar'ati bi sifatin khasa, dan bagi perempuan secara khusus. Semua orang harus memiliki malu. Wabil khusus, nah bahasa kita lebih-lebih lagi perempuan.
harus punya rasa malu. Waliza yaqulul Imamul Ibnu Qayyim, karena ini berkatalah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata Ibnul Qayyim? Wa khuluqul haya'i min afdalil akhlaqi wa ajalliha wa a'dhamiha qadran wa aksariha naf'a. Bermula akhlak malu itu sebahagian dari yang paling utamanya akhlak. Wa ajalliha paling mulianya akhlak. Wa a'dhamiha paling agungnya akhlak, qadran nisbah nilainya. Wa aksariha dan paling banyak akhlak naf'an manfaatnya. Banyak manfaat malu. Tapi bukan malu dari kebaikan, ya. Malu dari maksiat. Bal huwa khasatul insaniyah. Bahkan dianya malu itu khasatul insaniyah, itu kekhususan manusia. Jadi sifat khusus manusia itu malu. Hewan lain nggak memiliki rasa malu, nggak. Karena itu hewan lain nggak pakai pakaian. Hewan kan nggak pakai pakaian, berhubungan badan di jalan, di depan orang, kan gitu hewan. Karena hewan nggak memiliki sifat malu. Jadi makhluk yang memiliki sifat malu, kata Ibnul Qayyim, itulah manusia. Jadi malu itu sifat khusus yang Allah berikan kepada manusia. Nah, tapi itulah di akhir zaman kan, malu makin berkurang kita. Nah, ini kita harus menebalkan kembali rasa malu. Faman la haya'a fihi falaisa ma'hu minal insaniyati illa lahma wa dama wa suratahuma dhahiratan. Maka barang siapa yang tidak ada malu padanya, orang yang tidak memiliki malu, falaisa ma'hu, maka tidak ada bersamanya orang dari kemanusiaan, illal lahmu kita baca, isim laisa, kecuali daging, wa damu darah, wa suratahuma dhahirah, dan bentuk keduanya yang zahir. Orang yang tidak memiliki rasa malu berarti tidak ada sifat kemanusiaan padanya selain daging doang. Daging, hewan lain juga memiliki darah, hanya bentuk zahir saja. Kama annahu laisa ma'hu minal khairi syai'un. Sebagaimana bahwa sungguhnya insan laisa itu tidak ada bersamanya seinsan minal khairi dari kebaikan sesuatu apapun. Jadi orang yang enggak memiliki rasa malu enggak ada kebaikan padanya, kata Ibnul Qayyim. Nah, kemudian karena pentingnya sifat malu tadi walidha, karena ini ikhtarallahu, memilih oleh Allah Subhanahu wa taala limadhil mar'atil lati, untuk memuji perempuan-perempuan jamaah yang memiliki hanya perempuan kulla sifatil fadilati, akan seluruh sifat yang utama. Karena ini memilih oleh Allah taala untuk memuji perempuan yang jadi istri Nabi Musa, untuk memuji perempuan-perempuan yang memiliki akan semua sifat utama, ikhtaralahal madha, memilih oleh Allah untuknya perempuan akan memuji bitahalli, dengan terhiasnya perempuan bi khuluqil haya, dengan sifat malu. Faqala azza wa jalla, maka Allah berfirman, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, maka datang kepadanya Nabi Musa oleh salah satu kedua putri tadi, tamshi dalam keadaan berjalan, ala istihya dalam keadaan malu. Nah, ini kesimpulan terakhir udah habis nanti. Masya Allah, selesailah kisah dua putri. Cuma yang lebih penekanannya kepada salah satunya, yang jadi istri Nabi Musa. Yang satu lagi nggak dikisahkan namanya siapa, bagaimana ceritanya, nggak ada. Siapa tahu keduanya juga kembar. Di kisah selanjutnya nanti, ini ada Maryam ibnatu Imran. Masya Allah, ini kisah Sayyidah Maryam ini 50 halaman dalam kitab ini. Lebih panjang lagi. Mungkin 3 kali baca insya Allah. Nah, bagaimana teman-teman? Ada tanggapannya, teman dan sahabat semuanya?